Cerita akan berfokus pada seorang pria yang mengidap sindrom Asperger bernama Rizwan Khan. Saat itu Rizwan sedang berada di Bandara San Francisco dan akan pergi menuju Washington DC. Namun karena melihat gelagat aneh pada dirinya, pihak keamanan bandara pun mencurigainya, lalu membawanya ke sebuah ruangan untuk diperiksa. Setelah mengetahui kalau Rizwan seorang autis, mereka lalu mempersilahkannya pergi. Namun Rizwan yang merasa kesal mengatakan bahwa ia telah tertinggal pesawat dan tak memiliki uang untuk membeli tiket lagi, sehingga ia harus melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Washington untuk bertemu presiden. Petugas itu lalu menanyakan tujuannya menemui presiden. Kemudian Rizwan berkata kalau ia hanya ingin menyampaikan sebuah pesan, yaitu namaku Khan dan aku bukan teroris. My name is Khan and I'm not a terrorist. Apakah tujuan Rizwan sebenarnya? Saat kecil, tiap hari Rizwan selalu dibawa ke bengkel tempat ayahnya bekerja. Semenjak itu, Rizwan bisa memperbaiki barang yang rusak. Rizwan yang memiliki keterbelakangan mental tidak menyukai kebisingan dan juga warna kuning. Di rumahnya, ia tinggal bersama ibu yang sangat menyayanginya, juga adiknya Zakir yang saat itu masih bayi. Saat itu sedang terjadi kerusuhan antara umat Muslim dengan umat Hindu. Rizwan yang saat itu mendengar kata-kata hujatan kepada umat Hindu daripada tetangganya, berulang kali meniru kalimat tersebut hingga terdengar oleh sang ibu. Sang ibu lalu memberikan nasihat kepada Rizwan bahwa di dunia ini yang membedakan manusia adalah baik dan buruknya seseorang, bukan berdasarkan kasta atau agama. Nasihat itu akan selalu dia ingat hingga ia dewasa nanti. Saat di sekolah, Rizwan selalu menjadi bahan bulian oleh teman-temannya. Namun sebenarnya Rizwan adalah anak yang jenius. Oleh karena itu, sang ibu lalu membawa Rizwan ke seorang pria bernama Wadia yang merupakan orang yang terpelajar dan memiliki banyak gelar. Sang ibu meminta agar Wadia mau menjadi guru bagi Rizwan. Awalnya Wadia menolak, namun setelah Rizwan berbicara dengan bahasa Inggris, Wadia lalu menerima dengan senang hati. Rizwan pun mulai belajar dengan Wadia. Suatu hari, saat akan datang untuk belajar, Wadia menyuruh Rizwan pulang karena saat itu sedang banjir. Namun bukannya pulang, Rizwan malah membuat alat pompa air sederhana dengan menggunakan sepeda hingga membuat warga di sana kagum dengannya. Sejak saat itu, banyak warga yang datang ke rumah Rizwan untuk memperbaiki barang-barangnya yang rusak. Namun di sini Zakir merasa kalau ibunya selalu lebih mementingkan Rizwan hingga ia mendatangi Rizwan dan melampiaskan emosinya. Sejak saat itu hubungan Rizwan dengan adiknya menjadi kurang baik karena Zakir selalu merasa iri dengan Rizwan. Hingga di usianya yang ke-18, Zakir mendapat beasiswa untuk kuliah di Amerika. Namun terlihat kalau ia masih membenci kakaknya. Setelah beberapa tahun, sang ibu menelpon Zakir karena tak bisa menahan kerinduannya. Di sini Zakir telah menikah, namun belum pernah mempertemukan istrinya dengan sang ibu. Zakir lalu mengajak sang ibu untuk pindah ke Amerika, namun sang ibu menolak karena tak mau meninggalkan Rizwan. Hingga dengan terpaksa, Zakir juga segera mengurus kepindahan Rizwan. Melihat ibunya menangis, Rizwan segera memberikan sapu tangan lalu memeluknya. Namun beberapa bulan kemudian, sang ibu pun wafat. Lalu Rizwan memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk tinggal bersama Zakir dan istrinya. Kedatangan Rizwan disambut baik oleh istri Zakir yang bernama Hasina. Hasina merupakan seorang dosen psikologi dan dialah yang pertama kali mengetahui kalau Rizwan mengidap sindrom Asperger yang membuatnya takut dengan tempat baru, suara yang nyaring, juga sesuatu yang berwarna kuning. Hasina pun membantu dengan menggunakan kamera untuk bisa beradaptasi, lalu ia membawanya ke yayasan autis, kemudian memberitahukan hal itu kepada Zakir yang membuatnya akhirnya mengerti mengapa sang ibu selalu memberi perhatian lebih kepada kakaknya.
Keesokan harinya Zakir membawa Rizwan ke kantornya untuk bekerja sebagai sales produk kecantikan. Ia pun mulai mempelajari bahkan mencoba sendiri produk tersebut, kemudian mulai menawarkannya ke beberapa salon kecantikan. Saat tiba di sebuah penyeberangan jalan, sindromnya kambuh karena melihat garis penyeberangan yang berwarna kuning. Namun ia memberanikan diri untuk menyeberang hingga ia hampir tertabrak oleh sebuah bus dan membuat orang-orang mengerumuninya. Disitulah terdengar suara wanita yang mengatakan, "Tak ada yang perlu ditakuti dan jangan buat rasa takutmu semakin besar karena hal itu akan menghentikanmu mencapai tujuanmu." Suara itu membuat Rizwan penasaran, kemudian mengikutinya ke sebuah salon. Di sini ia melihat wajah dari wanita itu yang membuatnya jatuh hati. Rizwan lalu menjelaskan tentang dirinya, juga memperkenalkan produk kecantikan yang dijualnya. Dan akhirnya mereka berkenalan dan wanita itu bernama Mandira. Sejak saat itu, mereka pun semakin dekat, di mana Rizwan juga sering datang untuk menjual produknya di salon tersebut. Suatu hari Rizwan terlihat cemburu ketika Mandira memotong rambut seorang pria. Lalu ia pun meminta Mandira untuk memotong rambutnya. Setelah selesai, Rizwan mengatakan pada Mandira untuk menikah dengannya. Namun Mandira berpikir kalau itu adalah ungkapan Rizwan karena menyukai potongan rambutnya. Keesokan paginya Rizwan yang menunggu Mandira di depan salon mengatakan bahwa ia mengetahui kisah pernikahan Mandira, di mana suaminya pergi dengan wanita lain lalu meninggalkannya bersama anak mereka, Sam. Mendengar hal itu, Mandira pun kesal lalu menyuruh Rizwan pergi. Namun sore harinya, Mandira mendatangi Rizwan untuk meminta maaf atas sikapnya tadi, lalu menjelaskan bahwa yang dikatakan Rizwan membuatnya mengingat kembali apa yang ingin ia lupakan. Di sini Rizwan berulang kali mengajak Mandira untuk menikah, hingga akhirnya Mandira memberi satu syarat, yaitu bila Rizwan bisa menunjukkan satu tempat yang belum dikunjungi Mandira di San Francisco, maka mereka akan menikah. Di hari selanjutnya, Mandira meminta Rizwan untuk mengantar Sam ke sebuah museum Discovery. Di sini Rizwan mengikuti sebuah challenge yang tanpa diduga ia mampu memenangkan challenge tersebut dan membuat semua orang kagum melihatnya. Flamingo, chimpanzee, tarantula, stork, penguin, walrus, white, porcupine, swan, frog, monkey. Rizwan lalu mengajak Mandira pergi ke beberapa tempat, namun ternyata semua sudah pernah dikunjunginya. Semakin lama mereka semakin dekat, namun Mandira mengatakan kalau bulan depan ia akan pindah ke California untuk membuka usaha salonnya sendiri. Hal itu tentu membuat Rizwan takut untuk berpisah dengan Mandira. Hari selanjutnya, Rizwan menjemput Mandira saat masih subuh untuk mengajaknya ke suatu tempat. Di sini mereka melihat pemandangan indah saat kota tersebut masih dibalut awan. Pemandangan ini tentu belum pernah dilihat oleh Mandira hingga membuatnya kagum dengan kegigihan Rizwan, lalu mengajak Rizwan untuk menikah. Kemudian Rizwan memberitahukan niatnya kepada Zakir. Di sini Zakir tidak setuju karena Mandira merupakan seorang Hindu. Namun Rizwan berpikir bahwa tidak ada yang berbeda di dunia ini, yang membedakannya adalah baik dan buruknya seseorang. Rizwan pun menikah dengan Mandira. Di sini hanya Hasinah lah yang datang di acara itu dan selalu mendukung Rizwan. Di tengah perbedaan agama, mereka hidup bahagia dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. Hingga suatu hari, terjadi sebuah tragedi di mana sebuah pesawat yang dibajak menabrak gedung WTC yang merupakan gedung tertinggi di dunia pada saat itu.
Banyak korban jiwa dalam tragedi tersebut dan pemerintah Amerika mengklaim bahwa teroris muslimlah yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Sejak saat itu, terjadi diskriminasi terhadap warga muslim di berbagai tempat. Toko-toko dijarah, terjadi pembunuhan, hingga banyak warga muslim yang menyembunyikan identitas muslimnya demi terhindar dari tindak rasis pada saat itu. Bahkan sekolah-sekolah mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang kejam karena mengajarkan pembunuhan atau jihad. Sam yang kini memiliki ayah muslim juga turut menjadi korban bully di sekolahnya. Salon Mandira juga turut terkena imbasnya. Tak ada satupun pelanggan yang datang hingga ia harus menutup salonnya. Bahkan Hasinah juga mendapat perlakuan sama di kantornya, hingga Zakir menyuruhnya untuk membuka hijab demi keamanannya. Mendengar kabar Hasinah, Mandira lalu datang untuk berkunjung. Namun karena perselisihan kemarin, Rizwan enggan masuk, hingga akhirnya Zakir menghampirinya sambil menangis, yang membuat Rizwan tak tega lalu memeluknya. Suatu hari Mandira akhirnya mendapat pekerjaan baru. Lalu mereka mendapat kabar kalau tetangganya Mark akan ditugaskan untuk meliput berita peperangan di Afghanistan. Meskipun berbeda agama, keluarga Mark selalu bersikap baik dengan mereka. Anaknya yang bernama Riz juga bersahabat baik dengan Sam. Namun takdir berkata lain, Mark tewas saat bertugas, hingga membuat keluarga Mark berubah membenci Islam, termasuk juga Riz yang mulai membenci Sam. Hingga suatu hari, Sam mendatangi Riz untuk menanyakan alasannya mengacuhkan Sam akhir-akhir ini. Namun Riz tak menghiraukannya. Sam yang kesal melampiaskannya pada Rizwan yang berniat memberikannya sepatu baru. Namun setelahnya, ia merasa bersalah dan meminta maaf pada Rizwan. Keesokan harinya Sam pergi untuk latihan sepak bola dengan sepatu pemberian Rizwan. Sam kembali menghampiri Riz, lalu terjadi perdebatan di antara mereka, hingga memancing beberapa orang kakak kelasnya yang kemudian membulinya. Di sini Riz berusaha untuk melerai, namun mereka tetap memukulinya hingga membuat Sam tak sadarkan diri. Oh, yo, Osama son, come on, bloody packy. Yeah, give it to him, man. Get up. Screw you, assholes! Mereka pun panik, lalu mengancam Riz untuk tutup mulut. Sam segera dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong dan menjadikan Sam sebagai korban kekerasan rasisme. Di sini Mandira tak bisa menerima kematian anaknya, apalagi polisi juga belum bisa mengusut kasus ini karena kasus Sam mungkin adalah penyerangan rasial karena Sam beragama Muslim. Kemudian Mandira pergi ke tempat di mana Sam dipukuli untuk meluapkan kesedihannya. Rizwan yang menyusul malah menjadi sasaran emosinya. Di sini Mandira mengungkapkan penyesalannya telah menikah dengan Rizwan yang beragama Muslim dan menyalahkannya atas kematian Sam karena Sam harus mengganti namanya menjadi Samir Khan. Lalu dengan emosi, Mandira mengatakan agar Rizwan pergi dari hidupnya dan mengungkapkan kepada seluruh warga, bahkan kepada Presiden Amerika, bahwa namaku Khan dan aku bukanlah teroris. Kata-kata Mandira tersebut selalu diingat oleh Rizwan. Bahkan Rizwan berpikir kalau ia boleh kembali apabila ia telah bertemu dengan presiden dan menyampaikan pesan tersebut. Dan itulah alasan Rizwan memulai perjalanannya untuk bertemu Presiden Amerika. Rizwan pergi dengan memakai sepatu Sam yang pernah ia belikan dulu. Setelah turun dari bis, Rizwan singgah ke sebuah motel untuk beristirahat. Tiba-tiba terjadi sebuah serangan rasis di motel tersebut, sehingga pemilik motel mengeluarkan senapannya. Lalu pria itu mengeluhkan hal ini terjadi karena serangan di gedung WTC tempo hari. Dia juga berkata akan memasang pelang yang bertuliskan Muslim dilarang masuk. Mendengar itu, Rizwan memutuskan pergi dari tempat itu. Namun pemilik motel memanggilnya dan menanyakan namanya. Rizwan pun menjawab, "Namaku Khan dan aku bukan teroris." Kemudian Rizwan melanjutkan perjalanannya.
Namun saat ini ia kehabisan uang, lalu dengan keahliannya ia memutuskan membuka jasa perbaikan apa saja demi mendapatkan penghasilan. Di sisi lain, Mandira juga berusaha mendapatkan keadilan untuk anaknya. Hasina lalu datang untuk menenangkannya karena ia tahu kalau Mandira sangat mencintai Rizwan. Namun Mandira merasa saat ini cinta akan melemahkannya yang sedang berjuang demi anaknya. Kembali ke Rizwan yang sedang melanjutkan perjalanannya dengan bis, ia bertemu dengan pasangan muslim yang menawarinya makanan. Lalu bis tersebut berhenti untuk beristirahat. Saat Rizwan akan melaksanakan sholat, si pria menahannya karena keadaan yang tidak mendukung. Di sini Rizwan menjelaskan bahwa melaksanakan sholat bukan bergantung pada tempat dan keadaan orang di sekitar, tetapi pada keyakinan. Rizwan lalu melaksanakan sholat di tempat seadanya dan membuat orang-orang kagum melihat ketaatannya. Kemudian Rizwan tiba di sebuah kota kecil di Georgia. Di sini ia menolong seorang anak yang terluka bernama Joel. Ia lalu bertemu dengan ibunya Joel yang mereka panggil Mama Jenny. Meski sangat tegas dan gemuk, namun ia sangat baik dan Rizwan menyukainya. Rizwan diizinkan menginap, diberi makan, bahkan dipinjamkan baju oleh Mama Jenny. Keesokan harinya, Rizwan ikut ke gereja dalam acara mengenang kematian prajurit yang gugur pada perang di Irak, termasuk kakaknya Joel. Di sini Mama Jenny menambahkan foto Sam di antara foto orang-orang yang gugur. Lalu mereka menceritakan kisah anaknya masing-masing. Begitu juga Rizwan yang menceritakan tentang Sam yang membuat semua orang terharu lalu menghiburnya. Di sisi lain, Mandira masih memperjuangkan keadilan untuk Sam dengan membawa poster Sam yang bertuliskan 6 bulan tanpa keadilan. Riz yang melihat itu masih terlihat takut untuk melakukan sesuatu. Polisi lalu berencana untuk menutup kasus Sam karena tidak ditemukannya bukti dan saksi. Mandira yang tidak terima memutuskan untuk mencari sendiri petunjuk tentang kasus itu. Lalu Mandira membagikan poster Sam ke berbagai tempat untuk mencari informasi. Kembali ke Rizwan, akhirnya ia tiba di Los Angeles dan akan menemui presiden 3 hari lagi. Ia lalu pergi ke sebuah masjid untuk berdoa. Saat itu ia mendengar seorang dokter yang berusaha menghasut para jamaah di sana untuk melakukan aksi terorisme. Di sini Rizwan meneriakinya sebagai pembohong. Rizwan menjelaskan bahwa jalan Allah adalah jalan yang penuh kasih sayang, bukan dengan pertumpahan darah. Kemudian ia melemparinya dengan batu yang digenggamnya sambil meneriakinya setan. Setelah pergi, Rizwan menelpon Hasina dan meminta nomor telepon FBI untuk melaporkan aksi dokter tadi. Tibalah saat di mana presiden akan menyampaikan pidatonya. Wartawan dan masyarakat memenuhi tempat itu. Rizwan terlihat berusaha meneriaki presiden berkali-kali dengan mengatakan, "Namaku Khan dan aku bukan teroris." Tingkah Rizwan mencuri perhatian seorang kameramen dan merekamnya. Namun orang-orang di sana salah dengar dan mengatakan kalau Rizwan adalah teroris. Suasana pun menjadi kacau dan Rizwan ditangkap dan dipenjara. Polisi menyelidiki dan menemukan kalau Rizwan telah mengikuti presiden selama berminggu-minggu. Wartawan tadi yang merekam aksi Rizwan bernama Ras, lalu melihat dan mengulangi videonya dan menyadari kalau yang dikatakan Khan adalah dia bukan teroris. Raj yang penasaran lalu menjadikan Rizwan sebagai proyeknya dan mulai menggali informasi tentang Rizwan melalui seorang hacker. Setelah mendapatkan segala informasi tentang Rizwan, Raj dan temannya berusaha untuk membuat berita tentang Khan. Namun usaha mereka mendapat penolakan hingga mereka menemui seorang reporter bernama Bobby. Awalnya Bobby menolak dengan alasan jadwalnya penuh hingga 2 bulan ke depan. Namun di sini Raj yang melihat Bobby yang seorang muslim dan mengubah penampilannya sejak tragedi Gedung WTC lalu mengatakan, "Jika kau bisa mengubah hidupmu, mengapa kau tak bisa mengubah jadwalmu? Padahal kau bisa melihat mereka tidak memperlakukan muslim seperti seorang manusia." Kata-kata itu membuat Bobby tergerak hatinya, lalu menayangkan berita tentang Rizwan keesokan harinya. Rizwan diberitakan telah ditangkap dan dipenjara selama 15 hari karena dituduh sebagai teroris tanpa adanya bukti.
Bobby lalu mewawancarai Hasinah dan Zakir selaku keluarganya dan diketahui bahwa sebelumnya Rizwan sempat melaporkan sebuah aksi perekrutan teroris di sebuah masjid kepada FBI. Zakir juga mengatakan, apa salahnya jika warga biasa ingin bertemu dengan presidennya. Berita tersebut sontak menjadi perhatian semua warga Amerika dan memberikan dukungan kepada Rizwan. Polisi mulai memeriksa rekaman telepon di mana saat itu Rizwan melaporkan kepada FBI dan sangat membantu mereka dalam penangkapan Dr. Rehman dan komplotannya. Akhirnya Rizwan dibebaskan dari segala tuduhan dan terlihat para pendukung Rizwan telah menunggu di luar kantor polisi. Namun di sini Rizwan mencium aroma parfum Mandira lalu menyusulnya lewat pintu belakang. Akhirnya Rizwan bisa melihat Mandira, namun ia enggan mendekatinya karena merasa janjinya untuk bertemu presiden belum ia tepati. Di sisi lain, berita tentang Rizwan banyak memberi perubahan terhadap warga muslim di Amerika. Mereka lebih percaya diri dan kembali menunjukkan identitas mereka. Saat dalam perjalanannya, Rizwan melihat televisi yang menayangkan badai dan banjir yang melanda kota tempat tinggal Mama Jenny. Rizwan yang khawatir memutuskan untuk kembali ke kota tersebut. Di sini ia melihat pemandangan memilukan di mana kota tersebut telah porak-poranda dan banyaknya korban jiwa akibat badai tersebut. Ia pun tiba di gereja tempat para warga mengungsi. Banyak orang terluka, namun ia senang melihat Mama Jenny dan Joel yang selamat. Seketika atap gereja mulai runtuh karena angin kencang. Sementara itu, Zakir memberitahukan keberadaan Rizwan kepada Raj dan mereka memutuskan untuk menyusulnya. Saat tiba, mereka terharu melihat Rizwan yang turut membantu memperbaiki gereja serta merawat orang-orang yang terluka di sana. Mereka lalu menyiarkannya dan membuat haru banyak orang. Karena berita itu, banyak orang dari berbagai ras, agama, termasuk Zakir dan Hasinah, datang ke sana untuk memberikan bantuan. Kedatangan mereka mengembalikan semangat warga di sana yang saat itu sedang terpuruk. Kisah Rizwan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saat diwawancarai, Rizwan ditanya tentang tujuannya bertemu presiden. Ia pun menceritakan tentang apa yang terjadi pada anaknya Sam. Riz yang melihat berita itu lalu menceritakan kejadian sebenarnya kepada Mandira. Pelaku tindak kekerasan pada Sam pun tertangkap, termasuk Riz yang mendapat hukuman ringan. Akhirnya Mandira bisa mengikhlaskan kepergian Sam. Malam harinya, saat Rizwan berniat melanjutkan perjalanannya, Mandira pun datang untuk menemuinya. Tiba-tiba, ia ditusuk oleh orang yang merupakan anggota dari Dr. Rehman yang dendam karena Rizwan menyebabkan Dr. Rehman ditangkap. Rizwan segera dilarikan ke rumah sakit dan di saat yang sama, Amerika telah melaksanakan pemilu dan memilih presiden yang baru. Saat akan keluar dari rumah sakit, Mandira mengajak Rizwan untuk pulang, namun Rizwan menolak karena janjinya belum terpenuhi. Tepat pada saat itu, Presiden Amerika yang baru sedang melakukan pidato kunjungan ke wilayah bencana tadi. Namun saat mereka tiba, Presiden dikabarkan telah pergi yang membuat Rizwan dan pendukungnya kecewa pada saat itu. Tanpa diduga, Presiden yang mengetahui Rizwan datang untuk menemuinya kemudian kembali karena Presiden juga sangat ingin bertemu dengan Rizwan. Pagar pengaman pun dibuka dan Rizwan dipersilahkan untuk bertemu langsung dengan Presiden. Sebelum menyampaikan pesannya, Presiden mengatakan kalau ia sudah tahu bahwa Rizwan adalah seorang Khan dan ia bukan teroris. Rizwan lalu mengambil foto Sam, lalu mengatakan kalau anaknya juga bukan teroris. Presiden lalu menyampaikan belasungkawanya kepada Mandira, lalu mulai berpidato tentang sosok Rizwan Khan yang banyak menginspirasi banyak orang, di mana seorang Khan tidak pernah mengingkari janjinya dan Rizwan Khan telah memenuhi janjinya kepada Mandira meskipun harus memakan waktu yang lama.